Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar matematika dengan materi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, ada dua cara anak-anak. Yang pertama dulu. Yang pertama, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan membagi pembilang dengan penyebut. Nah, contoh, saya punya pecahan 1/2. Bentuk desimalnya seperti apa sih? Nah, anak-anak tentunya sudah pernah tahu yang namanya porogapit. Nah, ini dengan cara porogapit. Ini contoh yang pertama 1/2 ya. Nah, kalau 1/2, satunya di sini, duanya di sini. 1/2, 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 tidak bisa habis anak-anak, maka dalam porogapit kita meminjam 0. Kita taruh 0 di sini. Nah, manakala kita pinjam 0, nah di atasnya kita tulis 0, nah, setelah itu kita mulai bagi 10 dibagi 2, habis sama dengan 5. Nah, ini anak-anak. Jadi bentuk desimal dari 1/2 itu sama dengan 0,5. Gitu ya. Contoh kedua, ini contoh pertama. Ini contoh kedua. 1/4. Nah, bentuk desimalnya seperti apa? Kita pakai porogapit. 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 tidak bisa. Kita pinjam 1/0. Ketika kita pinjam 0, di atasnya kita tulis 0, 10 dibagi 4 sekarang paling banyak menghasilkan angka berapa anak-anak? 10 dibagi 4 sama dengan 2. Oke. Terus habis itu 2 dikalikan 4 sama dengan 8. Tulis di sini 8. Kurangi. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Setelah itu 2 dibagi 4 tidak bisa kita pinjam 0. Nah, untuk peminjaman 0 yang kedua tidak usah ditulis lagi. Cukup diwakilkan yang ini tadi. Nah, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Habis itu 5 dikali 4 sama dengan 20. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, ini anak-anak. Bentuk desimal dari 1/4 adalah 0,25. Sekarang contoh yang ketiga, 3/8. Bentuk desimalnya seperti apa ya? Kita buat seperti ini. Ini 3, ini 8. 3 dibagi 8 tidak bisa habis. Kita beri 0, kita pinjam 0 biasa 0, 30 dibagi 8. Yang paling bisa, yang paling banyak mendekati 30 adalah 3. 3 kali 8 sama dengan 24. 0 dikurangi 4 tidak bisa, kita pinjam 1 jadi 10. 10 dikurangi 4 sama dengan 6. 2 kurangi 2 karena tadi sudah dipinjam 1, 0. Terus kemudian kita pinjam 0 lagi. Seperti tadi, ketika kita pinjam 0 kedua tidak usah ditulis lagi, cukup perwakilan ini. Sekarang 60 dibagi 8. Paling mendekati berapa anak? 7 ya. 7 kali 8 sama dengan 56. Jadi 7 dikali 8 56. Dikurangi 0 tidak bisa, kita pinjam 1 jadi 10. 10 dikurangi 6 4. 5 kurangi 5 0. Kita pinjam 0 lagi. 40 bagi 8 sama dengan 5. 5 dikali 8 sama dengan 40. Selesai. Nah, jadi bentuk desimal dari 3
anak-anak untuk yang cara pertama dengan membagi pembilang dengan penyebut, yaitu dengan cara porogapit. Kemudian yang kedua anak-anak yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100 atau 1000. Contoh yang pertama tadi 1/2. Contoh yang pertama 1/2 ini yang pertama. Nah 1/2 bentuk desimalnya seperti apa? Kita tulis caranya ini 1/2. Nah untuk mengubah 2 ini menjadi, silakan pilih anak-anak 10, 100 atau 1000. Kalau saya lebih, karena bisa dengan paling kecil yaitu 10. Sebenarnya bisa untuk semuanya sih, cuma kita ambil yang paling kecil aja 10. Kita merubah 2 ini menjadi 10. Dikalikan berapa anak-anak? Kali 5 ya. Dikali 5. Nah kemudian kita kalikan biasa. 1 kali 5 5, 2 kali 5 10. Nah ini bentuk desimalnya bagaimana? 10. Nolnya 1, berarti bilangan di belakang koma itu hanya ada 1. 0,5. Nah ini. Terus kemudian contoh yang kedua 1/4. Bentuk desimalnya seperti apa? Nah ini caranya 1/4. Dikalikan berapa ya? 4 untuk menjadi 10 sepertinya agak sulit. Kemudian kita langkah yang kedua, kita bisa rubah menjadi 100, bisa? Oke, jadi 100 ya. 4 biar menjadi 100 dikalikan 25. Ini 25. 1 kali 25, 25. 4 kali 25 adalah 100. Nah, pernya per 100. 100 nolnya 2, berarti angka di belakang koma itu ada 2. 1, 2. Gitu anak-anak. Terus yang kemudian nomor 3, contoh ketiga 3/8. Bentuk desimalnya seperti apa? 3/8. 3/8. 8 kita rubah menjadi 10, 100 atau 1000. Mana anak-anak? Pastinya 1000 ya. Nah 8 biar jadi 1000 kita kalikan 125. Yang atas juga sama. Nah 3 kali 125 adalah 375. Yang bawah 8 kali 125 ada 1000. 1000 nolnya 3, berarti di belakang koma ada 3 angka. 375. 1, 2, 3. Begitu anak-anak. Coba anak-anak cek sama tidak? 1/2 dengan mengubah penyebut pecahan menjadi ini atau ini, sama tidak anak-anak? 0,5. Sama ya. Terus yang 1/4 0,25. Apakah sama dengan yang pakai porogapit? Sama. Sama ya. Terus kemudian yang 3/8. Bentuk desimalnya 0,375. Ini juga sama, 0,375. Jadi anak-anak bisa dengan menggunakan kedua cara ini. Silakan bagi anak-anak yang paling mudah yang mana. Terus ada cara yang paling sederhana dan mungkin anak-anak bisa juga untuk membuat pecahan ini menjadi desimal-desimal yang tadi. Ini kalau perlu diingat ya anak-anak, kalau pernya per 10, ini yang perlu ditekankan. Kalau pernya per 10, 10 itu nolnya 1, itu anak-anak bisa dengan cara begini. Kita punya koma di belakang angka pembilang, koma di sini. Kalau pernya per 10, nolnya cuma 1, komanya ini
maju ke depan 1 karena nolnya cuma 1. Nah, jadi 0,5. Seperti itu anak-anak. Terus kemudian ini 25/100. 100 itu nolnya 2. Berarti komanya melaju 2. 1, 2. Nah, jadi 0,25. Sama tuh anak-anak. Kemudian yang ini pernya per 1000. 1000 tuh nolnya ada 3, berarti komanya melaju 3. 1, 2, 3. Seperti itu anak-anak. Sama ya. Nah, begitu anak-anak. Jadi kesimpulannya untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ada 2 cara. Yang pertama yaitu dengan membagi pembilang dengan penyebut, yaitu dengan cara porogapit. Yang kedua mengubah penyebut pecahan, ini penyebut pecahan 4, 8 menjadi 10, 100 atau 1000, tergantung penyebutnya itu bisa dijadikan ini atau ini atau ini. Itu anak-anak, semoga bermanfaat video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.